Ya perjuangannya seperti yang ada di podcast. Cioli menceritakan dari awal kita program hamil banyak banget gagal dan memang kenapa aku nggak mau ngomong karena lebih baik Olive lah yang ngomong sendiri dan memang kemarin tuh kita lihat waktu yang lebih tepat untuk ngomong karena udah lewat 3 bulan. Jadi kita tuh selalu gagal di 3 bulan awal kan. Nah itu kemarin usianya udah mau 6 bulan dan kita harapkan doa juga lah pasti dengan masyarakat supaya lancar karena kan masih nunggu 9 bulan masih deg-degan juga dan banyak gagal dan sebenarnya video itu kita bikin untuk ngasih semangat juga untuk semua pasutri yang sedang berjuang. Saya juga tuh baru tahu ya, gara-gara seringnya gagal, ternyata sesulit itu juga untuk punya keturunan dan bahkan seringnya wanita yang disalahkan kan. Sebenarnya kalau dalam hal itu nggak bisa. Jadi cowok sama cewek ini benar-benar mereka harus kerjasama. Yang cowok harus perbaiki pola hidup karena faktor dari cowok juga gede banget dan itu saya ngalamin gitu. Jadi jangan ada stigma lagi bahwa cewek-cewek ketika mereka sulit memberikan keturunan, salahnya di mereka gitu loh. Seringnya kan begitu. Saya kandangin dia ya. Ciolip ya biasa aja, cuman hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Kayak untuk sekarang jangan terbang-terbang dulu, terus nggak perlu dulu ngelakuin kegiatan yang nggak perlu kalau dia lagi bosan ya jalan-jalan dikit aja, nggak usah terlalu jauh-jauh. Simple sih. Nggak ada ya Ciolip nggak ada pantangan, cuman ngidamnya aja yang unik ya. Ngidamnya itu dia stroberi gede, harganya satu biji 100.000, mahal men. Terus dia ngidam buah-buahan banyak, terus dia ngidam ini berlian. Ciolif itu kan nggak suka belanja barang mahal, dan ketika dia ngidam berlian itu bukan diada-adain kan. Jadi gue juga kayak ini anak sebenarnya gimana ya, maksudnya kok ngidamnya unik gitu ya gitu sih. Oh gua enggak sih, gua kan nggak hamil ya. Kalau aku ngidam nanti aku punya rahim ya. Cuman Ciolif itu ngidamnya nggak nyusahin aja. Jadi kalau dia ngidam nanti biasanya dia beli sendiri. Aneh banget tuh Olive itu. Jadi dia nggak nyuruh gue beli atau manja-manja ke gue, dia beli sendiri. Nanti dia pulang dia bawa nih apa yang dia ngidam itu, terus dia suruh gue makan. Yang cobain dia, aku lagi ngidam gini gitu. Saya bingung itu. Maksudnya kan gue setaunya ya kalau di USG gitu bayinya kan nggak lompat gitu kan ya, setahu saya ya. Makanya gue nanya ke netizen, nih kok bisa lompat-lompat ya gitu. Mungkin katanya cegukan ya. Cuman beberapa kali lompat. Sempat kemarin USG yang 4D, jadi kan ditekan pakai USG gitu, bayinya mukul, nonjok balik gitu katanya, kata Ciolif sih. Gue nggak pernah boleh ikut ke ini, karena setiap kali gue ikut gagal kan, nggak tahu gue. Itu pokoknya Ciolif trauma juga ya, kamu harus ikut deh yang katanya. Ya udah ya, saya juga tuh ternyata kemarin pas podcast itu baru sadar Ciolif yang ngasih tahu sama anak-anak saya kalau saya itu sering ngomong dan menggambarkan kalau punya anak pertama saya itu cewek. Saya itu nggak sadar, mereka yang ngomong. Jadi saya selalu memposisikan anak pertama saya itu cewek. Nah ya mungkin anak cewek karena bapaknya nakal ya, mungkin ya. Jadi bapaknya bisa lebih kalem, bisa lebih apa ya, sensitif, lebih care sama cewek. Kan saya kan cuek orangnya kan. Ya mungkin itu aja sih. Beli makeup, dandan, terus beli perhiasan. Emang cewek, kalau anak cewek begitu ya? Saya baru tahu sih. Pengalaman pertama lah, thank you lah. Maksudnya gue bisa ngerasain experience kayak gini kan pertama kali kan. Jadi gue menikmati banget. Nama, saya dapat nama itu waktu di Itali sebenarnya. Jadi waktu itu Ciolif, saya lagi ke Itali, dia WA. Yang itu ada gereja yang sudah tua banget, ratusan tahun usianya, Duomo kalau nggak salah. Duomo ya, gereja Duomo ya. Duomo, kamu kesana dong, bakarin aku lilin, terus doain buat aku sama babynya. Terus aku kesana doain, tiba-tiba aku dapat nama. Iya, cuma aku belum bisa spill, nggak apa-apa ya. Terus aku dapat nama, terus kayak ada yang ngomong gitu kan, terus gue bingung, terus gue pulang, gue bilang sama Ciolif, yang aku tuh pas di sana dapat namanya ini, artinya devoted to God. Artinya devoted to God. Awalnya saya nggak tahu artinya. Terus Ciolif cari tahu, yang namanya bagus, artinya devoted to God katanya. Oh ya udah, kira-kira kamu oke nggak nama itu? Aku coba tanya mamaku deh gitu-gitu, dan oke sih. Tahu aneh banget dapat nama pada saat kejadian kayak gitu. Ya semua happy pasti. Ya terutama buat mama, ini satu kabar gembira juga karena kan saya juga udah usia ya.
Olive juga udah mau mendekati 40. Jadi kita tuh ngerasa banget pasutri lain yang posisinya sulit punya anak ya. Pasti berat ya. Kalau kita sekarang udah nggak ngelihat ke kita lagi, tapi kita ngelihat, oh kita ngerasain nih sulitnya punya anak nih. Maka kita kepengen membagi kepada pasutri lain supaya mereka jangan patah semangat dan jangan menyalah-nyalahkan. Terutama jangan nyalain cewek. Karena kalau cewek itu belum bisa ngasih keturunan, jangan kita salahin, kita support dia. Karena hilangkan stigma bahwa ketika sulit punya anak, cewek nih masalahnya. Enggak juga, ternyata masalahnya di cowok saya. Karena kurang tidur, istirahatnya kurang, spermanya itu nggak bagus. Waduh, kita nggak mau cerita sih sedih-sedihnya terlalu jauh. Karena gue yakin sedihnya pasti sedih banget. Cuma kita nggak mau terlalu tampilin itu. Karena tujuannya bukan menjual kesedihannya. Tapi tujuannya untuk melihat setelah kesedihan itu pasti selalu ada terang dan bahagia. Jadi jangan patah semangat aja, gitu sih.